Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafina Sosiah dengan nomor NIM 222180034 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran PKN SD dari awal sampai akhir. Pertemuan yang pertama ada pengertian pembelajaran PKN. Pengertian pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar SD dapat didefinisikan sebagai proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Tujuan PKN di SD yang pertama ada mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara dan mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara supaya menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran PKN di sekolah dasar diharapkan dapat menjadi salah satu filter atau menyaring yang dapat membantu para siswa memilih serta menyikapi semua informasi yang mereka terima. Kemudian yang ketiga, pembelajaran PKN di SD juga dapat membentuk pribadi siswa menjadi siswa yang seutuhnya sesuai dengan era globalisasi pada saat ini yang cepat terjadi. Yang keempat, melalui pembelajaran PKN di SD dapat membangun generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, serta kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, dapat membangun karakter siswa untuk berpikir kritis dan demokratis, membangun karakter siswa untuk aktif, bertanggung jawab, aktif dalam kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran PKN di SD juga dikatakan sebagai pendidikan awal bela negara, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, naturalisasi, dan pemrolehan status warga negara. Materi PKN di SD meliputi pengertian PKN, tujuan PKN, dan karakteristik guru untuk pembelajaran PKN. Dalam implementasinya, PKN di SD dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan praktek pengalaman belajar lapangan. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan peserta didik juga sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Pada pertemuan kedua, membahas mengenai kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal ini merupakan sebagai alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. KOSP adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat 3 karakteristik utama dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, ada penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial, 3 rumusan capaian pembelajaran, dan pengaturan jam pelajaran yang memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif yang dimuat dalam P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, ada rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian ada struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, pada sekolah PAUD. Struktur kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini terdiri dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Pada SD, struktur kurikulum dibagi menjadi 3 fase, yang fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, kemudian fase C untuk
kelas 5 dan 6. Kemudian struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri dari satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan 25% total jam pembelajaran per tahun. Kemudian untuk SMA, struktur kurikulum SMA terdiri dari dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Struktur kurikulum untuk SMA atau MA terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan 30% total jam pelajaran per tahun. Kemudian untuk SMK, struktur kurikulumnya dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% total jam pembelajaran per tahun. Kemudian untuk SLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil belajar dan hasil analisis usia mental murid, karena meskipun usia kronologisnya sama tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Struktur kurikulum merdeka pada sekolah. Peran kurikulum dalam proses pembelajaran sebagai panduan dan acuan untuk proses pembelajaran antara lain: yang pertama, apa tujuan belajar murid, kompetensi apa yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan murid masa kini dan proyeksi masa depannya, kemudian bagaimana cara mencapai kompetensi tersebut, apa saja prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran, panduan pedagogik atau pembelajaran, apa saja prinsip-prinsip asesmen yang perlu diimplementasikan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pergantian kurikulum merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena perubahan zaman dan perubahan kebutuhan di satuan pendidikan. Pentingnya perubahan pola pikir dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Salah satu hal penting dalam kurikulum merdeka adalah kontekstual, sehingga satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, satuan pendidikan perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi untuk merancang program sekolah dan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan dan proses belajar murid. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas capaian pembelajaran. Pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Hal ini terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Tanpa tujuan, kita pasti hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pasti kita akan mencari menggunakan berbagai cara untuk mencapainya, seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada fase, dimulai pada fase fondasi, pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun, selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Elemen setiap mata pelajaran dapat berbeda atau sama satu dengan yang lainnya tergantung karakteristiknya masing-masing. Kemudian ke pertemuan keempat membahas mengenai asesmen. Pembelajaran dan asesmen harus berpusat pada peserta didik, melibatkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan atau perkembangan peserta, kemudian terdiferensiasi. 4 syarat pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka pendidik perlu memilih untuk: yang pertama, bersedia mengenal, menerima, dan mencintai peserta didik apa adanya. Kedua, bersedia berpusat pada peserta didik. Ketiga, bersedia terus belajar. Yang keempat, bersedia berkolaborasi dengan peserta didik dan orang tua. Kemudian ada prinsip pembelajaran. Yang pertama, ada sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, ada inspiratif. Yang ketiga,
ketiga, mengembangkan kompetensi dan karakter. Yang keempat, relevan. Kemudian yang kelima, berorientasi pada masa depan. Prinsip asesmen yang pertama ada terpadu dengan proses pembelajaran, yang kedua netral, ketiga sederhana dan informatif, keempat adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya. Kemudian yang kelima ada reflektif. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran, kedua merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang keempat merancang pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran terdiferensiasi merupakan strategi guru untuk membuat peserta didiknya bergerak semakin mendekati dan mencapai tujuan dari titik awal masing-masing dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian pada pertemuan kelima membahas tentang menyusun TP dan ATP. Di sini ada contoh dalam menentukan kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan dan tujuan pembelajaran. Contohnya kalimat CP. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengorganisasi informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian mengenai berbagai fenomena ekonomi berdasarkan konsep-konsep ekonomi. Jadi di sini kompetensinya yaitu yang pertama melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai. Kemudian yang kedua merefleksikan dan melaksanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Kemudian yang ketiga ada menyusun rencana investasi pribadi. Kemudian ruang lingkupnya itu yang pertama ada fenomena ekonomi, yang kedua ada konsep-konsep ekonomi, bank, dan industri keuangan. Non-bank merencanakan proyek kelanjutan secara kolaboratif. Kemudian yang ketiga keseimbangan pasar. Kemudian terdapat juga cara membuat tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana tentang fenomena ekonomi di lingkungannya. Kemudian pertemuan ke-6 membahas tentang merancang pembelajaran modul ajar. Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang digunakan pendidik sehingga bentuknya lebih rinci dibandingkan alur tujuan pembelajaran. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP atau dalam bentuk modul ajar. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Modul ajar yang diusung dalam perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka merujuk pada satu kekasan, kebutuhan, pola belajar, dan penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditunjukkan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, ada menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP dan ATP. Yang kedua, menentukan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, proses pembelajaran dan asesmen yang dipilih harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang dirancang harus sesuai konteks lingkungan budaya dan capaian yang berbeda pada peserta didik atau diferensiasi. Kemudian yang keenam, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian pada pertemuan ke-7 membahas persatuan dan kesatuan serta
Keanekaragaman bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau dan kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam. Semua itu tidak akan bersatu jika para leluhurnya tidak menyatukan semangat juang bangsa Indonesia untuk merdeka. Indonesia meraih kemerdekaannya bukan sebuah hadiah yang diberikan oleh penjajah, tetapi Indonesia sendiri yang bertekad untuk memerdekakan dirinya. Persatuan bangsa Indonesia bahkan tercantum dalam sila Pancasila ketiga yang dijadikan sebagai ideologi dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Berikut terdapat manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman dan gangguan dari musuh. Yang ketiga ada persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, gotong royong akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima, rasa saling tolong-menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama karena rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Yang kedua rasa cinta, rasa saling menghormati dan menghargai. Kemudian karena cita-cita bangsa. Terdapat juga keanekaragaman bangsa Indonesia meliputi keanekaragaman suku bangsa. Indonesia memiliki beragam suku bangsa seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan suku Bugis. Kemudian keanekaragaman agama, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui dalam negara. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian terdapat keanekaragaman ras. Indonesia memiliki beragam ras seperti ras Melayu, ras Jawa, ras Sunda, ras Moloid, yaitu yang memiliki kulit berwarna kuning seperti suku Jawa dan suku Sunda. Kemudian keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki beragam budaya seperti bahasa, adat istiadat, seni dan kerajinan, musik dan tarian yang masing-masing daerah memiliki perbedaan dan keunikan. Kemudian pada bab 8 membahas tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. HAM berarti hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai hak yang universal dan inheren, tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendidikan, perlindungan khusus untuk wanita dan anak. Hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan sebagai sosok manusia tanpa memandang latar belakangnya, dan harus dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 meliputi yang pertama ada hak dan kewajiban anak, yang kedua ada hak dan kewajiban anggota masyarakat, yang ketiga instrumen nasional dan internasional, yang keempat pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia, kemudian yang kelima ada kebutuhan warga negara, keenam ada konstitusi negara, ketujuh kekuasaan dan politik, ke-8 Pancasila, kemudian yang ke-9 ada globalisasi. Kemudian bab 9 kita membahas paradigma baru PKN di SD atau MI. Di sini membahas mengenai demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintah. Karakteristik warga negara yang demokrasi meliputi yang pertama kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, kemudian yang kedua kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat, kemudian yang ketiga kemampuan untuk memahami, menerima, menghormati perbedaan-perbedaan budaya, keempat kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Model pembelajaran PKN untuk pengembangan warga negara yang demokratis ada 4. Yang pertama, ada kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan. Kemudian yang kedua, ada standar materi kewarganegaraan sebagai muatan khusus dan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan. Kemudian yang keempat, rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru. Kemudian pertemuan yang ke-10
membahas mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 2/MPR tahun 2000 adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian B. Ketetapan MPR, C. Undang-undang atau UU, yang D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang E. Peraturan pemerintah atau PP, kemudian yang F. Keputusan Presiden atau Kepres, kemudian yang G. Peraturan daerah atau Perda. Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Yang pertama ada peraturan daerah provinsi, yang kedua ada peraturan gubernur provinsi, kemudian yang ketiga ada peraturan daerah kabupaten atau kota, kemudian yang keempat peraturan bupati atau wali kota, kemudian yang kelima ada peraturan desa atau perdesa. Kemudian pada pertemuan yang terakhir, pertemuan 11, membahas konsep globalisasi dalam buku pelajaran PKN di SD atau MI. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia itu. Globalisasi terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada globalisasi politik, kemudian ada globalisasi ekonomi, kemudian ada globalisasi sosial budaya, kemudian keempat ada globalisasi pendidikan, kelima ada globalisasi teknologi, kemudian yang keenam ada globalisasi informasi dan komunikasi, yang ketujuh ada globalisasi hukum. Di sini terdapat dampak positif dari globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Selain membawa dampak positif, globalisasi membawa dampak negatif juga pada dunia pendidikan. Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa dapat berpikir secara kritis, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab, sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengedepankan kemampuan intelektual saja, namun juga mengedepankan moralitas berserta didik. Hal ini berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan yang berkembang dalam paradigma lama, bahwa pendidikan moral dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan introdoktrinasi nilai moral. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berperan penting untuk membentuk kepribadian bagi siswa SD atau MI. Hal ini disebabkan PPKN mempelajari tentang bagaimana siswa SD atau MI untuk menjadi warga negara yang baik dan benar. PPKN menjadi mata pelajaran yang sangat wajib untuk dipelajari dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, karena begitu pentingnya dipelajari bagi penerus bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari mata kuliah pembelajaran PKN SD dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.